orang-orang atau wanita-wanita Rusia itu sangat cantik. Benar? Привет! Yo, what's up today? Kenapa Привет? Karena kita akan membahas mengenai Rusia. Nah dude, dalam video kita kali ini, kita akan membahas stereotype yang ada di Rusia. Nah dude, seperti yang kita ketahui bersama, pada saat ini masyarakat kita sedang gencar-gencarnya memburu entah itu cewek Rusia, atau belajar bahasa Rusia, ataupun belajar musik-musik Rusia lah intinya. Karena gimana ya, sekarang konten-konten di YouTube banyak sekali mengangkat mengenai Rusia, entah itu di Ome TV ataupun di vlog-vlog. Nah, pada saat ini gua akan membahas mengenai stereotype yang ada di Rusia. Oke, langsung saja dude, dawai. Nah dude, untuk stereotype yang pertama adalah Rusia merupakan negara yang selalu dingin. Tapi, apakah itu benar? Memang benar, kalau kita melihat di film-film Rusia atau kita googling mengenai video-video atau gambar-gambar mengenai Rusia, memang selalu digambarkan atau ditampilkan mengenai musim dinginnya atau salju-saljunya. Tapi dude, di Rusia sendiri sama dengan negara Eropa lainnya, Rusia juga memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim gugur, musim panas, dan juga musim semi. Nah dude, dari fakta itu sendiri, kita tidak bisa mengatakan kalau Rusia adalah negara yang selalu dingin. Memang benar, kalau musim dingin di Rusia lebih panjang daripada musim gugur dan musim panasnya. Akan tetapi, dari hal itu kita tidak bisa mengamini sepenuhnya kalau Rusia adalah negara yang selalu dingin. Bahkan dude, pada 2010 yang lalu, di ibu kota Rusia yaitu Moskow, pada saat summer, pernah mencapai 40 derajat Celcius dude, panasnya dude, cuacanya dude, bayangin aja lah, kayak di Arab Saudi kan. Nah hal itulah yang tidak bisa kita mengamini bahwa Rusia itu adalah negara yang selalu dingin. Jadi untuk stereotip yang pertama ini gua rasa tidak terlalu benar. Oke, kita menuju ke stereotip yang kedua. Untuk stereotip yang kedua dude, katanya orang-orang di Rusia sana cenderung blak-blakan, serius, dan jarang menampilkan senyuman. Nah, sepengetahuan gua dan sepengalaman gua berinteraksi dengan orang-orang Rusia, meskipun itu lewat Ome, tidak secara langsung ya dude, gua sedikit bisa menyimpulkan dan gua sedikit tanya-tanya lah kenapa hal itu bisa terjadi. Mereka mengatakan bahwasannya mereka kurang bisa mengekspresikan diri mereka kepada orang asing dude. Beda lagi kalau ke teman dekat, kerabat, atau koleganya, mereka itu cenderung bisa mengekspresikan diri dan cenderung terbuka lah istilahnya. Tapi kalau urusan blak-blakan, gua agak setuju akan hal ini dikarenakan sepengetahuan gua dan sepengalaman gua lewat Ome ya dude, orang Rusia itu emang cenderung blak-blakan dude. Apa yang mereka suka mereka katakan, apa yang mereka tidak suka mereka katakan juga dude. Jadi kesannya tidak munafik lah. Dan gua tanya sendiri ke orang Rusia tersebut, katanya ada dua prinsip lah di Rusia itu mengenai blak-blakan dude. Jadi ada prinsip mengenai kesopanan atau keramah tamahan, dan juga ada prinsip mengenai ketulusan. Nah, orang Rusia sendiri cenderung lebih memilih prinsip ketulusan dibanding keramah tamahan atau kesopanan. Jadi mereka berpikir bahwa kalau mereka mengambil prinsip ketulusan, ibaratnya tidak fake smile lah. Jadi apa yang mereka katakan ya katakan, apa yang mereka tidak mau katakan ya tidak mau katakan. Jadi jujur lah istilahnya, apa yang mereka suka katakan, apa yang mereka tidak suka katakan. Jadi tidak kayak orang-orang sini lah. Kebanyakan orang sini kan gitu, senyum di belakang gimana gitu ya dude. Yang ketiga, negara Rusia dijuluki sebagai negara mafia. Tapi apakah itu benar? Nah dude, dari pencarian gua, kenapa sih negara Rusia dijuluki sebagai negara mafia? Padahal setahu gua kan negara mafia itu terkenal dengan Italia. Nah dude, jadi stereotip ini mengacu pada film-film. Kebanyakan film-film di Hollywood mengambil latar atau mengambil kisah seorang mafia itu berasal dari
Rusia, tepatnya pada saat 2000-an kesini Dud. Kalau untuk 70-an sampai 80-an memang kebanyakan mafia selalu dikisahkan oleh seseorang yang berasal dari Italia. Namun pada saat 2000-an kesini, kebanyakan film-film di Hollywood mengacu mafia kepada Rusia. Nah, hal itulah yang menyebabkan stereotip Rusia sebagai negara mafia itu ada, Dud. Nah, untuk stereotip ini gue agak kurang gimana gitu, Dud, karena itu kan mengacu hanya pada film dan dipercaya juga sama orang-orang. Tapi itu kan namanya juga film kan, Dud, ya. Apalagi lu tahu sendirilah Amerika dengan Rusia, ya. Oke, Dud, sekarang kita menuju ke stereotip yang keempat. Untuk stereotip yang keempat, orang-orang Rusia cenderung kurang bisa dalam berbahasa Inggris. Nah, sepengetahuan dan sepengalaman gue lagi lewat Ome, Dud, memang benar gue sering menjumpai orang-orang Rusia itu tidak bisa berbahasa Inggris, Dud. Bahkan Inggris basic lah. Kalau Indonesia sih masih, kalau kata gue ya, kalau Indonesia masih mending lah, bisa basic lah Inggris. Tapi kebanyakan yang gue temui orang-orang Rusia tidak bisa berbahasa Inggris, Dud. Dan gimana ya, gue coba cari-cari kenapa sih. Dan ada satu artikel yang menyatakan bahwa pada zaman dulu, pada saat Uni Soviet dulu, masyarakat di Rusia atau di Uni Soviet itu dilarang atau tidak diharapkan masyarakatnya bisa menguasai bahasa Inggris. Kenapa? Tentu pasti ada alasannya. Karena pada zaman dahulu katanya kalau kita bisa berbahasa Inggris dianggap bisa menjadi seorang mata-mata, Dud. Nah, karena itulah pemerintahan pada zaman dulu tidak menganjurkan masyarakatnya untuk belajar atau menguasai bahasa Inggris. Tapi kalau sekarang sih, kita kan sudah modern, istilahnya sudah bisa open minded lah istilahnya. Dan juga kalau kita lihat-lihat di jalan-jalan di Rusia, di samping tulisan kotak-kotak Rusia itu ada juga di bawahnya biasanya Inggris. Nah, itu contoh mungkin Rusia sudah modernisasi dan terbuka mengenai apa saja dulu, termasuk bahasa ataupun kebudayaan lain. Nah, untuk stereotip yang keempat tersebut, gue agak 50-50 dulu. Karena sepengalaman gue banyak juga orang yang emang Rusia kurang dalam bahasa Inggrisnya, tapi banyak juga di Rusia yang jago lah dalam berbahasa Inggrisnya. Tapi kebanyakan yang gue temui di Omes sih, ya gitulah, gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Untuk stereotip yang kelima, Dud, katanya orang Rusia terkenal dengan tukang mabok. Apakah benar? Jadi, Dud, memang benar bahwasannya di Rusia menggemari seputar alkohol lah, kayak gitu-gitulah istilahnya. Tapi menurut data WHO, Dud, tahun 2018 yang lalu ada sebuah survei yang mengenai tentang pengonsumsi alkohol tertinggi, dan Rusia hanya menempati posisi ke-17. Untuk posisi pertama diduduki oleh Moldova. Dan tahu Indonesia ada posisi berapa? Indonesia menempati posisi ke-167 dari 189 negara yang terkena survei tersebut, Dud. Jadi, Dud, kita tidak bisa berasumsi bahwasannya di Rusia itu kebanyakan pengonsumsi alkohol yang sangat tinggi gitu, Dud. Padahal menurut data WHO tersebut sudah dijelaskan tadi, Moldova lah yang menduduki peringkat pertama, sementara Rusia ada di peringkat ke-17. Dan negara kita, negara tercinta kita, ada di posisi 167. Yuk, bisa yuk, naik yuk. Mabok lah tuh. Tapi, Dud, walaupun Rusia bukan pengonsumsi alkohol paling tinggi di dunia, Rusia sendiri sangat menggemari akan vodka, Dud. Tahu sendirilah vodka. Jadi, Dud, vodka ini adalah minuman kesukaan atau minuman favoritnya orang-orang Rusia sana, Dud. Jadi kalau ada acara-acara ataupun ada kumpulan-kumpulan, vodka ini selalu ada, Dud. Wajib lah istilahnya kalau di Rusia. Nah, Dud, menurut penulis modern asal Rusia, yaitu Dmitry Bykov, mengatakan bahwasannya vodka diibaratkan sebagai pelumas yang membuat orang Rusia lebih rileks terhadap kenyataan di sekitar mereka. Tanpa vodka, jiwa rapuh orang Rusia dan kenyataan pahit akan saling berbenturan. Vodka membantu orang-orang Rusia berhadapan dengan dunia.
Itulah yang dikatakan oleh Dmitry Bykov, seorang penulis modern asal Rusia, mengenai kenapa vodka sangat digemari oleh masyarakat Rusia. Nah dude, sekarang kita ke stereotip yang terakhir. Stereotip yang terakhir adalah bahwasanya orang-orang atau wanita-wanita Rusia itu sangat cantik. Benar? Memang benar dude. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya wanita-wanita atau perempuan-perempuan di Rusia memang terkenal akan kecantikannya dude. Tapi kenapa sih? Apa sih yang menyebabkan wanita-wanita di Rusia sangat cantik dan lemah lembut? Lemah lembut mungkin? Jadi dude, gua ada beberapa baca-baca di artikel, kenapa sih, apa sih yang membuat wanita-wanita Rusia itu sangat cantik? Ternyata dikarenakan ras yang mereka miliki dude. Jadi pada zaman dahulu itu banyak sekali ada ras Inggris, ras Jerman, ras Belanda, ras Mongol, ras Tatar. Jadi itu ngeblend jadi satu di Rusia dude. Jadi gimana ya? Jadi itulah yang membuat ada gen kecantikan itu dari sanalah katanya. Jadi itulah yang menyebabkan wanita-wanita di Rusia lebih menonjol lah katanya dibandingkan negara-negara lain. Karena pada zaman dahulu memang banyak sekali gen-gen atau ras-ras dari negara-negara seperti Inggris, Jerman, atau Belanda, atau Mongol, Tartar yang menduduki di wilayah Rusia. Jadi ras tersebut ngeblend lah dan membentuk suatu kecantikan yang sangat sempurna. Nah dude, begitulah stereotip mengenai negara atau orang-orang di Rusia. Jadi kita tidak bisa mengasumsikan stereotip tersebut suatu kebenaran. Namanya juga stereotip, yaitu dugaan atau prasangka subjektif akan suatu hal. Jadi kita tidak bisa mengasumsikan semuanya dengan mutlak kebenaran. Nah dude, jika ada stereotip menarik lainnya mengenai negara Rusia atau orang-orang Rusia, atau bahkan ada stereotip lain di negara lain atau orang-orang lain lah istilahnya, bisa kalian tuliskan di kolom komentar dan kita diskusikan bersama-sama. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Paka.